Halo teman-teman mahasiswa semua, kami mahasiswa teknik sipil dari Universitas Kristen Maranatha akan menjelaskan tentang perencanaan campuran beton mutu tinggi dengan standar acuan SNI 036468 tahun 2000. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari Regu A2, yaitu Cutalita, Kelvin Dwi Putra, Dea Lydia, dan Hafiz Dwi. Maksud dan tujuan dari perencanaan ini adalah mengetahui jumlah kebutuhan proporsi material untuk pembuatan beton mutu tinggi yang ramah lingkungan, dan merencanakan campuran beton mutu tinggi yang ramah lingkungan dengan menggunakan silika foam. Inovasi di bidang teknologi material beton, salah satunya adalah memperbaiki sifat-sifat beton, di antaranya dapat dilakukan dengan penambahan bahan tertentu, yaitu admixture atau aditif ke dalam campuran beton. Bahan tambahan yang digunakan pada perencanaan ini adalah silika foam. Silika foam sendiri adalah material pozolan yang sangat halus dan merupakan sisa produksi silikon. Silika foam memiliki dua pengaruh pada campuran beton, yaitu sebagai filler dan bahan pozolan yang bereaksi secara kimia. Penambahan silika foam sebagai pengganti dari semen atau bahan tambahan pada sifat-sifat beton yang dibutuhkan, seperti penempatan yang mudah, kekuatan yang tinggi, mengurangi permeabilitas beton terhadap ion klorida, dan durabilitas yang tinggi. Silika foam sendiri berbentuk serbuk halus dengan diameter 0,1 sampai 1 mikrometer dan berbahan lembut. Penggunaan silika foam bertujuan untuk menghasilkan beton dengan kekuatan tinggi, misalnya pada kolom struktur, beton prategang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan beton mutu tinggi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan nilai FC prime, kuat tekan rata-rata, dan SLAM. Yang pertama, target kuat tekan beton pada 28 hari adalah 70 MPa. Yang kedua, menentukan kuat tekan rata-rata berdasarkan pasal 3.2 dihitung dari FC prime ditambah 9,66 dibagi dengan 0,9. Didapatkan kuat tekan rata-ratanya adalah 88,51. Yang ketiga, ditentukan SLAM beton 100 mili dengan menggunakan super plasticizer. Langkah kedua adalah menentukan ukuran butir maksimum agregat kasar berdasarkan pasal 5.1 butir 2 untuk kuat tekan rata-rata yang lebih dari 62,1 MPa. Ukuran agregat maksimumnya adalah 10-15 mm. Didapatkan dari hasil uji analisis ayak, ukuran agregat maksimumnya adalah 20 mili. Maka dari itu, diperlukan adanya rekayasa butir agregat dengan cara mencampurkan kembali agregat tersebut agar memenuhi standar. Maka didapatkan ukuran agregat kasar adalah 10 mm. Langkah ketiga, kita menentukan kadar agregat kasar dan halus yang optimum. Yang pertama, cek modulus halus butir agregat kasar. Ukuran maksimum agregat kasar kita adalah 10 mili. Maka dapat dilihat dari tabel 1, fraksi volume padat kering ovennya adalah 0,65. Maka kadar agregat kasar padat kering oven adalah 0,65 dikali 1720, sama dengan 1118 kg per meter kubik. Yang kedua, cek modulus halus butir agregat halus. Berdasarkan pasal 5.1 butir 3, agregat halus yang mempunyai nilai modulus kehalusan antara 2,5 sampai 3,2. Ditentukan modulus halus butir adalah 2,7. Selanjutnya, langkah keempat adalah menentukan estimasi kadar udara dan koreksi kadar air. Yang pertama, menentukan kadar udara berdasarkan agregat halus. Diketahui berat isi padat jenis kering oven adalah 2020 kg per meter kubik. Berat jenis relatif adalah 2,56. Maka dapat dihitung kadar rongga udara adalah 1 dikurang berat isi padat jenis kering oven dibagi dengan berat jenis relatif dikalikan dengan 100%. Didapatkanlah hasil 21,094%. Yang kedua, menentukan koreksi kadar air.
Koreksi kadar air dapat dihitung melalui kadar rongga udara dikurangi 35 dikalikan dengan 4,75. Didapatkanlah hasil minus 66,05 liter per meter pangkat 3. Langkah kelima adalah menentukan estimasi kadar air dan kebutuhan air total. Berdasarkan pasal 5.1 butir 4, diketahui selam kita adalah 100 mm dan ukuran agregat kasar maksimumnya adalah 10 mm. Maka dapat dilihat dari tabel 2, estimasi kadar airnya menjadi 196 liter per meter kubik. Maka kebutuhan kadar air total adalah 196 dikurangi dengan koreksi kadar air menjadi 129,95 liter per meter kubik. Langkah ke-6 adalah menentukan rasio sesuai dengan SNI nomor 3 6468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 5. Pertama, kita menentukan FCR lapang yang didapat dari 0,9 dikali dengan F aksen CR sebesar 88,51. Hasil yang didapat adalah 79,66 megapascal. Selanjutnya, kita mencari nilai rasio dengan melihat tabel 4. Setelah kita melakukan interpolasi nilai antara 75,9 dan 82,8, didapatkan hasil rasio sebesar 0,284. Selanjutnya untuk langkah 7, kita menentukan kadar bahan bersifat semen sesuai dengan pasal 5.1 butir 6. Dengan membagi kadar air sebesar 129,95 dengan rasio sebesar 0,284, didapatkan kadar bahan bersifat semen sebesar 457,57 kg per meter kubik. Selanjutnya untuk langkah ke-8, kita harus menentukan proporsi dasar dengan semen saja. Pertama, kita menentukan volume semen Portland, agregat kasar, air ditambah pelambat, dan kadar udara per meter kubik. Setelah itu, kadar volume tersebut dibagi dengan berat jenis tiap bahan, sehingga didapat hasil seperti berikut. Setelah itu, kita menentukan volume pasir per meter kubik sesuai dengan pasal 5.1 butir 7. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan volume pasir sebesar 257,37 liter dan konversi berat sebesar 658,8672 kg. Untuk proporsi campuran beton dengan semen adalah 130 kg untuk air ditambah pelambat, 458 kg untuk semen Portland, 1118 kg untuk agregat kasar, dan 659 kg untuk pasir. Selanjutnya, kita harus menentukan proporsi bahan atau substitusi silika foam pada langkah ke-9. Tipe silika foam yang digunakan adalah tipe C dengan berat jenis sebesar 2,2 dan 15% dari berat semen. Setelah didapat volume proporsi bahan sebesar 160,99 liter, kita mengkoreksi jumlah agregat kasar, agregat halus, serta air. Dalam hal ini, super plasticizer yang digunakan adalah Sika Viscocrete 10 sebesar 3,66 kg dengan pemakaian 0,2 sampai 0,8% dari berat bahan semen. Angka 0,8 didapatkan dari brosur Sika Viscocrete 10 seperti ini. Untuk langkah terakhir, kita menentukan proporsi bahan untuk benda uji sebanyak 15 benda yang memiliki 30 cm
cm serta diameter 15 cm. Setelah dihitung, dapat volume sebesar 0,00529 875 meter kubik. Untuk rangkumannya adalah penambahan silika foam sebagai pengganti semen bertujuan untuk menghasilkan beton berkekuatan tinggi serta mengurangi penggunaan semen sebesar 69 kg tiap 1 meter kubik. Dan untuk kesimpulannya adalah penggunaan silika foam sebagai bahan tambah ditambahkan sebanyak 15% ke dalam semen, sehingga proporsi semen yang digunakan sebanyak 30,92 kg. Kemudian proporsi silika foam sebesar 5,48 kg dan super plasticizer yang digunakan adalah Sika Viscocrete 10 sebesar 0,8 dan memiliki berat jenis sebesar 1,08. Penggunaan silika foam dalam campuran beton ini menghasilkan beton berkekuatan tinggi serta mengurangi penggunaan semen. Sekian presentasi dari kelompok A2. Terima kasih.